Aku kira merawat Pak Jaya cuma soal uang, tapi dia malah merawat hatiku. Halo, namaku Sari, aku berumur 52 tahun. Hidupku biasa saja, seorang ibu rumah tangga dari kota kecil di Jawa Tengah bernama Purwokerto. Suamiku makin lama makin sibuk dengan pekerjaannya, anak-anak sudah dewasa dan mandiri, dan tagihan-tagihan di rumah mulai menumpuk. Aku merasa rumah ini terlalu besar dan sepi, penuh dengan keheningan yang menusuk. Lalu, seorang teman lama, Bu Ratna, menyarankan aku untuk menerima pekerjaan sebagai pengasuh seorang kakek tua yang tinggal di ujung jalan. Kakek itu bernama Pak Jaya. Rumahnya adalah sebuah rumah tua khas Jawa dengan pintu besi besar yang tertutup tanaman rambat dan bunga melati. Orang-orang di kampung bilang dia dulunya seorang insinyur yang pernah keliling dunia, namun kini menjadi duda yang hidup sendiri. Aku menerima tawaran itu karena aku tidak punya pilihan lain saat itu. Aku pikir aku hanya akan merawatnya demi uang, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa dia malah akan menyentuh bagian dalam diriku yang sudah lama aku anggap mati. Hari pertama aku datang, aku melewati gerbang besi itu dengan rasa campur aduk. Ada rasa hormat dan sedikit takut yang menyelimuti. Pak Jaya menyambutku di ambang pintu, tubuhnya masih tegap walau sedikit membungkuk, rambutnya putih seperti kapas, dan matanya yang abu-abu menyimpan kilau yang dalam, bukan mata orang tua yang pasrah menunggu waktu. "Apakah kamu yang akan merawat saya?" Suaranya berat dan pelan. "Iya, Pak Jaya. Nama saya Sari. Saya direkomendasikan oleh Bu Ratna, tetangga Bapak," jawabku gugup. Dia tersenyum tipis dan mempersilakanku masuk. Rumah itu seperti museum hidup, perabotan kayu jati yang kokoh, foto-foto hitam putih terpajang di dinding, rak-rak penuh buku teknik dan novel klasik. Bau kayu tua dan aroma teh yang hangat menyatu, membuat suasana terasa aneh tapi nyaman. Saat aku menyiapkan teh untuknya, aku merasakan tatapannya yang intens tapi tidak mengganggu. Dia berkata, "Kamu berjalan terburu-buru, seperti waktu yang menekanmu." Aku hanya tertawa canggung, "Mungkin sudah kebiasaan, Pak. Di rumah saya selalu sibuk." "Di sini, kamu boleh belajar berjalan pelan," katanya dengan nada lembut yang membuatku terdiam. Kata-katanya itu melekat di pikiranku. Pak Jaya berjalan pelan, berbicara pelan, tapi setiap kalimatnya berat dan bermakna, seolah membawa cerita hidup yang panjang. Dia bercerita tentang istrinya yang sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu dan mengapa dia tidak ingin menikah lagi. Hari itu, ketika aku pulang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku ingin kembali, bukan hanya karena uang, tapi karena suaranya, caranya memandangku, dan magnetisme aneh yang mengelilinginya. Aku tahu, aku sedang memulai sesuatu yang bukan sekadar pekerjaan biasa. Merawat Pak Jaya bukan hanya soal rutinitas. Kadang itu soal mendengarkan keheningan, berbagi pandang, dan membiarkan waktu berhenti sejenak bersama seseorang. Hari kedua aku datang, gerbang rumah sudah terbuka sedikit, seolah dia menungguku. Aku membawa roti dan buah-buahan segar, dan dia tampak senang. Kami duduk bersama, aku membantu menyiapkan teh dan dia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang perjalanan ke Eropa dan kota-kota yang pernah dia kunjungi. "Yang paling sulit mencapai usia saya ini," katanya tiba-tiba, "adalah ketika semua orang memandangmu seperti barang tua yang harus dibersihkan sesekali." Aku terdiam. Mungkin aku di sini bukan hanya untuk merawatnya, tapi juga untuk mengingatkannya bahwa dia masih punya cerita, masih punya suara. Dan aku pun, di sudut hatiku, merasa dia mulai mengembalikan sesuatu yang dulu hilang dariku, rasa didengar, rasa dihargai. Malam itu, setelah membantunya ke kamar, aku menyadari bahwa pekerjaan ini akan mengubahku lebih dari yang aku bayangkan.
Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin aku akui. Rutinitas sederhana kami mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai mengikat hati. Tapi aku masih belum tahu seberapa jauh. Hari ketiga aku datang ke rumah Pak Jaya, pintu gerbang sudah terbuka sedikit, seolah dia menungguku dengan sabar. Aku membawa sekantong kue basah dan beberapa buah salak yang masih segar, hadiah kecil yang aku bawa tanpa pikir panjang. Begitu masuk, aku mendapati Pak Jaya sudah duduk di ruang tamu, mengenakan batik lengan panjang yang rapi meskipun warnanya mulai pudar, dan celana kain hitam yang nyaman. Sepatu kulitnya yang sudah usang tampak mengkilap karena perawatan yang baik. Di tangannya sebuah buku tebal terbuka, sepertinya dia sedang membaca. "Datang lebih cepat hari ini," katanya sambil mengangkat pandangannya dari halaman buku. Itu menunjukkan dedikasi. Aku tersenyum, tidak yakin apakah itu pujian atau ujian. Dia menunjuk ke meja makan kayu jati yang penuh dengan goresan waktu. "Apa yang kamu bawa itu?" tanyanya dengan nada ringan tapi penuh perhatian. "Roti dan buah-buahan, Pak. Kupikir Bapak akan suka," jawabku sambil meletakkan tas belanja di atas meja. Pak Jaya mengangguk pelan. Sudah lama tidak ada yang memberiku kejutan seperti ini. Aku membantunya berdiri, dia berjalan perlahan, bertumpu pada tongkat kayunya yang sudah berukir halus. Walau langkahnya lambat, ada kekuatan yang masih terasa dalam gerak tubuhnya. Kami menuju dapur, aku mulai mengiris roti dan menyiapkan kopi hitam yang aromanya menguar hangat. Dia duduk di kursi makan, matanya berkilau saat mulai bercerita tentang masa mudanya. "Dulu aku pernah menjejakkan kaki di pelabuhan Rotterdam, menyaksikan kapal-kapal besar berlabuh, dan berjalan di sepanjang jalan berbatu kota Amsterdam yang dingin. Aku mendengarkan dengan seksama, seperti murid yang terpikat oleh cerita guru. Tangan kiriku mengupas jeruk manis, sementara telingaku menampung setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Tahukah kamu, Sari," katanya tiba-tiba, "yang paling menyakitkan dari bertambahnya usia bukanlah kehilangan kekuatan, tapi ketika orang mulai melihatmu seperti benda tua yang tak lagi punya cerita." Aku terdiam sejenak. Kata-katanya menyentuh hatiku, terasa seperti cermin yang memantulkan rasa sepi dan terlupakan yang selama ini aku sembunyikan. Mungkin aku di sini bukan hanya untuk merawat tubuhnya, tapi juga untuk menghidupkan kembali jiwa yang mulai pudar. Dan tanpa kusadari, dia juga mulai menghidupkan kembali sesuatu di dalam diriku yang lama terkubur, rasa dihargai, rasa dicintai. Setelah itu, dia meminta aku membacakan sebuah bab dari buku di mejanya. Awalnya kupikir itu hanya novel biasa, tapi ternyata itu adalah buku filsafat yang membahas kehidupan dan kematian, serta arti penting hidup saat ini. Saat aku membacakan kata demi kata dengan suara perlahan, aku melihat matanya yang abu-abu menatap bibirku, bukan halaman buku. "Suaramu hangat," bisiknya saat aku selesai membaca. Bahkan kata-kata paling keras terdengar seperti pelukan. Aku tersipu malu. Sudah lama tidak ada yang memujiku seperti itu, bahkan bukan suamiku sendiri. Dan entah kenapa, aku menyukai pujian itu saat datang dari Pak Jaya. Malam itu, aku membantunya naik ke kamar. Tangan kanannya menggenggam pegangan tangga kayu, sedangkan tangan kirinya memegang lenganku dengan erat tapi lembut. Kontak itu membuat jantungku berdetak lebih cepat, tapi ada kekuatan dan kehangatan yang kurasakan, bukan kelemahan seperti yang sering kubayangkan pada orang tua. Saat kami sampai di kamar, dia berhenti sejenak dan menatapku dengan serius. "Sari, engkau mengingatkanku bahwa aku masih hidup, bukan hanya sekadar bernapas." Aku hanya tersenyum dan mengucapkan selamat malam, tapi saat melewati gerbang besi itu, angin malam yang dingin menyentuh wajahku dan aku tahu, pekerjaan ini akan mengubahku jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Merawat Pak Jaya bukan hanya kewajibanku, tapi juga awal dari sesuatu yang baru dalam hidupku. Kebiasaan-kebiasaan kecil mulai terbentuk di antara kami. Aku datang hampir setiap sore, membawa tas belanja atau membawa buku baru untuk kami baca bersama. Dia selalu menunggu di ruang tamu dengan mata yang bersinar, seolah waktu tidak lagi membebaninya. Kami mulai menjalani ritual sederhana di dapur. Aku menyiapkan kopi atau teh,
dan dia duduk sambil menceritakan kisah-kisah masa lalunya yang penuh petualangan dan cinta yang pernah dia rasakan. Suatu sore, saat aku sedang mengiris sayuran untuk sup, dia berdiri dan mendekatiku perlahan. Berdiri di sampingku, bertumpu pada tongkatnya, dia berkata dengan suara berat tapi lembut, "Tanganmu kuat, Sari. Tangan seorang wanita yang tahu bagaimana bekerja, tapi juga tahu bagaimana mengelus." Aku menegang, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba membara di dalam dadaku. "Jangan pandang saya begitu, Pak Jaya," kataku sambil tertawa gugup. Dia membalas dengan senyum penuh arti. "Aku hanya mengamati. Di usiaku, mengamati adalah seni." Kami tertawa bersama, tapi aku tahu sesuatu telah berubah. Aku mulai menantikan tatapannya, kata-kata tak terduga yang membuatku merasa hidup kembali. Waktu yang tadinya hanya rutinitas, kini menyimpan. Hari-hari berikutnya, kebiasaan kecil yang kami bangun mulai menjadi kebutuhan yang tak bisa kuabaikan. Setiap sore aku datang dengan buku baru di tangan, sebuah pelarian dari dunia yang mulai terasa hambar di rumahku sendiri. Pak Jaya sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi berlengan yang empuk berlapis kain beludru hijau tua, dengan sorot mata yang tampak lebih muda dari usianya yang 80 tahun. Saat aku masuk, dia selalu menyambutku dengan senyuman hangat, seolah aku adalah tamu istimewa yang membawa kehidupan ke dalam rumahnya yang tua dan sunyi itu. Kami mulai ritual sore dengan aku menyiapkan kopi atau teh, sementara dia duduk santai di meja makan yang penuh dengan keramaian kenangan masa lalu. Sambil menunggu air mendidih, Pak Jaya mulai bercerita tentang perjalanan-perjalanannya ke berbagai pelabuhan di Eropa, kereta malam yang membawanya melintasi kota-kota yang dingin dan penuh misteri, dan wanita-wanita yang pernah memandanginya dengan kekaguman yang sama seperti sekarang dia memandangiku. Aku mendengarkan dengan mata berbinar, tersenyum sendiri tanpa bisa menyembunyikan kebahagiaan yang tumbuh perlahan di dalam dada. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan sayuran untuk sup yang akan kami makan bersama, Pak Jaya berdiri dan mendekatiku perlahan. Dia berdiri di sampingku, bertumpu pada tongkat kayunya yang sudah berukir halus. Matanya yang abu-abu menatap tanganku yang gesit mengiris sayuran. "Tanganmu kuat, Sari," katanya dengan suara pelan tapi penuh makna. Tangan seorang wanita yang tahu bagaimana bekerja, tapi juga tahu bagaimana mengelus. Aku tersentak, merasa ada sesuatu yang hangat merayap di dadaku. Aku mencoba menyembunyikan perasaan itu, tertawa gugup sambil berkata, "Jangan pandang saya begitu, Pak Jaya." Dia hanya tersenyum penuh arti. Aku hanya mengamati. Di usiaku, mengamati adalah seni yang paling indah. Tawa kami bergema ringan di dapur yang sederhana itu, tapi aku tahu bahwa sesuatu telah berubah. Aku mulai menantikan tatapan matanya yang penuh perhatian, kata-kata yang tak terduga yang membuatku merasa hidup kembali. Waktu yang dulu hanyalah rutinitas, kini menjadi janji dan harapan yang sulit untuk diabaikan. Malam-malam kami habiskan dengan membaca bersama. Aku duduk di hadapannya, di bawah cahaya lampu meja berwarna kuning temaram, membacakan bab-bab dari buku-buku yang terkadang berat, tentang filosofi hidup dan kematian, tentang nilai dari setiap detik yang kita miliki. Pak Jaya seringkali memotong pembacaanku dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku berpikir, atau sesekali dia menutup matanya dan hanya mendengarkan suaraku mengalun di ruangan yang sunyi. "Suaramu," katanya suatu malam, membuat kata-kata yang keras terdengar seperti pelukan hangat. Aku tersipu, merasa ada sesuatu yang lembut menyusup ke hatiku, sesuatu yang lama hilang dan kini kembali menemukan jalannya. Saat aku membantunya naik ke kamar, tangannya yang dulu kaku kini terasa hangat dan kuat saat menggenggam lenganku. Kontak itu membuat jantungku berdebar, tapi juga memberi rasa aman yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Di ambang pintu kamarnya, dia menatapku dengan serius dan berkata, "Sari, kau mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Bukan hanya sekadar bernapas." Aku hanya bisa tersenyum dan mengucapkan selamat malam,
Tapi di dalam hati aku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan lagi. Aku sedang memasuki babak baru dalam hidupku, sebuah kisah yang penuh warna, rasa, dan harapan yang tak pernah kubayangkan. Aku belum tahu kemana perjalanan ini akan membawa kami, tapi satu hal yang pasti, merawat Pak Jaya telah membuka pintu hatiku yang sudah lama terkunci, dan aku siap. Setiap sore, saat aku melangkah melewati gerbang besi rumah tua Pak Jaya, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Udara sejuk yang menyelimuti halaman penuh bunga melati, dan anggrek itu bagaikan membawa energi baru yang mulai mengisi ruang kosong dalam hidupku. Pak Jaya sudah duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat muda yang diselipkan rapi ke dalam celana kain berwarna gelap. Sepatu kulitnya yang sudah usang tetap terawat, menunjukkan bahwa meski usianya lanjut, ia masih menjaga diri dengan penuh kebanggaan. Aku membawa sebuah tas kecil berisi buku baru dan beberapa kue tradisional yang kubeli dari pasar pagi tadi. Begitu aku duduk di hadapannya, dia tersenyum dan berkata, "Hari ini kau datang membawa dunia baru, Sari." Aku balas senyum. "Aku ingin kita berbagi cerita lagi, Pak." Kami mulai membaca bersama. Aku membacakan bab-bab dari novel yang mengisahkan tentang cinta dan kehilangan, tentang manusia yang berjuang melawan waktu dan takdir. Suaraku mengalun lembut di ruangan yang temaram, dan aku tahu matanya tak hanya tertuju pada kata-kata di halaman, tapi juga padaku. Sesekali dia menghentikan bacaanku dengan pertanyaan atau komentar yang membuatku tersenyum, dan terkadang terkejut dengan kedalamannya. Kali ini, saat aku selesai membaca bab yang penuh emosi, dia memandangku dengan tatapan yang berbeda. "Sari," katanya lirih, "kalau istri saya dulu bisa mendengar suaramu, dia pasti akan merasa tenang, karena kamu memberiku sesuatu yang sudah lama hilang, kehadiran dengan jiwa." Aku terdiam, merasakan getaran hangat yang mengalir dari kata-katanya. Tiba-tiba, aku menyadari bahwa aku bukan lagi sekadar pengasuh yang datang demi uang. Aku adalah bagian dari hidupnya, dan dia bagian dari hidupku yang mulai terisi kembali. Malam itu, aku membantunya naik ke kamar. Tangannya yang dulu kurasa rapuh, ternyata kuat saat menggenggam lenganku. Kontak itu membuat dadaku berdebar, tapi juga menenangkan. Saat kami sampai di depan pintu kamarnya, dia berhenti dan menatapku dengan penuh arti. "Sari, kamu membuat aku merasa hidup kembali. Bukan hanya bernapas, tapi benar-benar hidup." Aku hanya bisa tersenyum dan mengucapkan selamat malam, lalu melangkah keluar dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sebuah perasaan yang tak bisa kuabaikan lagi. Setiap sentuhan kecil, setiap tatapan dalam, membawa getaran yang membuatku merasa muda kembali, penuh gairah dan kehangatan. Namun aku juga tahu bahwa hubungan ini penuh risiko. Aku masih memiliki suami dan keluarga, dan masyarakat kecil di Purwokerto ini tidak mudah menerima cinta yang melangkahi batas usia dan norma. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh, dia mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Sari, aku tahu ini bukan perkara mudah, tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah merasa sebahagia ini selama puluhan tahun." Aku menatap matanya yang abu-abu penuh kejujuran dan berkata, "Pak Jaya, aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku takut kehilangan segalanya." Dia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Kadang keberanianlah yang membawa kita pada kebahagiaan sejati." Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan hangatnya sentuhan itu menyelimuti seluruh tubuhku. Di balik semua ketakutan dan keraguan, aku tahu satu hal pasti, aku tidak ingin kehilangan apa yang baru saja kutemukan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Aku tahu, perjalanan ini akan penuh liku, penuh risiko, dan mungkin penderitaan. Tapi aku juga tahu, cinta yang tulus dan keberanian untuk mengikutinya adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Aku melangkah ke dalam kegelapan malam, membawa rahasia yang semakin berat dan indah sekaligus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapi. Hari itu, aku datang lebih awal dari biasanya, membawa sebotol anggur merah hasil belanja di pasar malam. Hatinya yang tua seolah hidup kembali saat melihatku melangkah masuk dengan senyum hangat. Pak Jaya berdiri di dapur,
mengenakan kemeja batik berwarna coklat tua dan celana panjang hitam yang rapi. Rambutnya yang putih sudah tertata rapi meski beberapa helai mulai berantakan karena usia. Matanya yang abu-abu menyorotku dengan lembut, memberi kesan bahwa malam ini akan menjadi sesuatu yang istimewa. Tidak seperti biasanya kau membawa anggur, Sari, katanya sambil tersenyum kecil. Apa aku boleh berharap lebih malam ini? Hatiku berdebar, aku mengangguk perlahan. Ini untuk kita, Pak. Sebuah undangan sederhana. Kami duduk di meja makan kayu tua yang telah dipoles berulang kali, hanya diterangi oleh cahaya temaram dari lampu meja yang berwarna kekuningan. Suasana menjadi hangat, aroma anggur dan masakan sederhana memenuhi ruangan. Aku menyiapkan pasta dengan saus tomat dan rempah-rempah khas Jawa yang kupelajari dari ibu. Percakapan kami mengalir seperti sungai yang tenang. Dia bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia dan almarhum istrinya bertemu dalam sebuah pesta dansa di tahun 60-an, tentang perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan bersama ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Aku pun membuka diri, mengisahkan tentang anak-anakku yang sudah dewasa, tentang rumah yang terasa kosong dan suami yang mulai menjauh, tentang rasa sepi yang selama ini menggerogoti hatiku. Kadang aku merasa seperti bayangan, aku mengaku, hanya ada, tapi tak benar-benar terlihat. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Sari, kau layak untuk dilihat, didengar, dan dicintai. Jangan biarkan bayangan itu membelenggumu. Seiring malam berjalan, anggur menghangatkan suasana dan kami berbagi cerita yang semakin dalam, semakin personal. Aku mulai menyadari bahwa malam ini bukan sekadar makan malam biasa, tapi permulaan dari sesuatu yang baru dan berani. Di akhir makan malam, saat aku berdiri hendak membersihkan meja, dia menahan tanganku. Hari ini aku ingin kau tahu, katanya dengan suara bergetar, aku tidak hanya ingin kau merawatku, tapi juga menjadi teman hidupku, bahkan lebih dari itu. Jantungku berdebar tak karuan. Aku menatap matanya yang penuh harap dan keraguan. Pak Jaya, suaraku bergetar. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut. Dia tersenyum lembut. Takut adalah wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kebahagiaan yang bisa kita raih. Kami berdiam sejenak, hanya mendengar detak jam dinding dan napas kami yang berirama. Di dalam keheningan itu, aku tahu bahwa garis antara pengasuh dan orang yang aku cintai mulai memudar. Ketika aku pulang malam itu, hujan mulai turun pelan, membasahi jalan kampung yang sepi. Angin dingin menyentuh wajahku, tapi di dalam dada ada api yang hangat, membakar rasa takut dan kesepian yang selama ini aku pendam. Aku tahu, perjalanan ini penuh risiko dan tantangan, tapi aku tak bisa menolak panggilan hati yang mulai membimbingku ke arah yang baru. Jalan kami mungkin berliku dan penuh rahasia, tapi aku siap melangkah, walau hanya dengan satu langkah kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu. Namun, satu hal yang pasti, malam ini menandai babak baru dalam hidupku, sebuah kisah yang tidak hanya tentang merawat, tapi juga tentang mencintai dan menemukan kembali arti hidup yang sejati. Hari itu aku datang lebih awal, membawa tas kecil berisi beberapa buku favorit dan kue tradisional dari pasar. Gerbang besi rumah Pak Jaya sudah terbuka lebar, seolah menyambutku dengan hangat. Aku melangkah masuk, aroma melati dan kayu tua memenuhi udara, membuatku tenang sekaligus berdebar. Pak Jaya sudah menungguku di ruang tamu, duduk di kursi berlengan berlapis kain bludru hijau tua, mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dan celana panjang hitam. Rambut putihnya tertata rapi meski beberapa helai mulai berantakan. Matanya yang abu-abu menatapku dengan lembut, menyimpan kehangatan yang kian dalam setiap hari. Kau membawa dunia baru lagi, Sari, katanya sambil tersenyum tipis. Aku membalas senyum itu.
Aku ingin kita berbagi cerita lagi, Pak. Kami mulai membaca bersama. Aku membacakan bab-bab dari novel yang mengangkat kisah cinta, kehilangan, dan perjuangan melawan waktu. Suaraku mengalun lembut di ruangan temaram itu, dan aku tahu matanya tak hanya tertuju pada halaman buku, melainkan pada diriku sendiri. Saat aku selesai membaca, dia memandangku dengan tatapan berbeda. Sari, kalau istriku dulu bisa mendengar suaramu, dia pasti akan merasa tenang. Karena kamu memberiku sesuatu yang sudah lama hilang, kehadiran dengan jiwa. Kata-katanya menusuk hatiku seperti cermin yang memantulkan rasa sepi dan terlupakan yang selama ini kusembunyikan. Aku sadar, aku bukan sekadar pengasuh yang datang demi uang, tapi sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan dia pun menjadi bagian dari hidupku yang mulai terisi kembali. Malam itu aku membantunya naik ke kamar. Tangannya yang dulu kurasa rapuh ternyata kuat saat menggenggam lenganku. Kontak itu membuat dadaku berdebar, tapi juga menenangkan. Di ambang pintu kamarnya, dia menatapku dengan penuh arti dan berkata, "Sari, kamu membuat aku merasa hidup kembali. Bukan hanya bernapas, tapi benar-benar hidup." Aku tersenyum dan mengucapkan selamat malam, lalu melangkah keluar dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan. Hari-hari berlalu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, perasaan yang tak bisa kuabaikan lagi. Setiap sentuhan kecil, setiap tatapan dalam, membawa getaran yang membuatku merasa muda kembali, penuh gairah dan kehangatan. Namun aku tahu, hubungan ini penuh risiko. Aku masih memiliki suami dan keluarga, dan masyarakat kecil Purwokerto ini tidak mudah menerima cinta yang melampaui batas usia dan norma. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh, dia mendekat dan berkata lembut, "Sari, aku tahu ini bukan perkara mudah. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah merasa sebahagia ini selama puluhan tahun." Aku menatap matanya yang jujur dan berkata, "Pak Jaya, aku juga merasa hal yang sama. Tapi aku takut kehilangan segalanya." Dia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Kadang, keberanianlah yang membawa kita pada kebahagiaan sejati." Aku menarik napas panjang, merasakan hangatnya sentuhan itu menyelimuti seluruh tubuhku. Di balik semua ketakutan dan keraguan, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak ingin kehilangan apa yang baru saja kutemukan. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Aku tahu perjalanan ini akan penuh liku dan mungkin penderitaan. Namun aku juga tahu, cinta yang tulus dan keberanian mengikuti kata hati adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Aku melangkah ke dalam kegelapan malam, membawa rahasia yang semakin berat dan indah sekaligus. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi aku siap menghadapi apapun demi cinta. Malam itu, aku tiba di rumah Pak Jaya dengan hati yang berdebar. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalan setapak yang berliku menuju pintu gerbang besinya yang berlumut. Aku mengenakan blus putih lengan panjang yang sedikit tembus cahaya, dipadukan dengan rok batik yang sederhana namun anggun. Sepatu kulit coklatku berkilat, walau sudah agak usang, tetap kuanggap sebagai pelengkap kepercayaan diriku. Rambutku yang hitam tergerai lembut, sedikit basah terkena tetes hujan, menambah kesan rapuh sekaligus seksi yang membuatku sedikit tersipu saat membayangkan sorot mata Pak Jaya nanti. Begitu aku melangkah masuk, aroma kopi dan kayu tua menyambutku hangat. Pak Jaya duduk di kursi berlengan, mengenakan kemeja batik warna tua yang sedikit kusut, celana kain hitam, dan sepatu kulit yang selalu terawat. Rambut putihnya yang mulai menipis tertata rapi, sementara matanya yang abu-abu menyimpan kilau penuh kehidupan yang tak pernah kutemukan di tempat lain. Dia tersenyum dan berkata, "Seperti datang dari film Hujan, Sari." Aku tertawa kecil. Hujan tak bisa menghentikan aku menemui Bapak. Aku mulai menyiapkan teh di dapur,
lalu duduk berhadapan dengannya di meja makan kayu jati yang sudah berusia puluhan tahun. Kami menikmati kehangatan dalam suasana yang sederhana, namun syarat makna. Pak Jaya bercerita tentang masa mudanya, tentang saat ia dan istrinya bertemu di pesta dansa di tahun 60-an, tentang perjalanan mereka menjelajahi Nusantara dan dunia. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, membiarkan kisah itu mengalir seperti lagu lama yang menggetarkan jiwa. Aku pun membuka diri, menceritakan tentang anak-anakku yang sudah dewasa, tentang rumah yang sepi dan suami yang makin jauh, tentang rasa kesepian yang tak tertahankan. Suaraku bergetar saat aku berkata, kadang aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Tangannya yang kokoh meraih tanganku, menggenggamnya lembut. Sari, kau pantas untuk dilihat dan dicintai. Jangan biarkan bayangan itu menguasai hidupmu. Kami terdiam sejenak, hanya mendengar rintik hujan di luar jendela dan detak jam dinding yang bergema pelan. Tiba-tiba, tanpa sadar aku merasakan getaran yang lebih dari sekadar persahabatan. Sebuah kehangatan yang membakar, membangkitkan gairah yang sudah lama padam. Saat aku hendak bangkit untuk membereskan meja, dia menahan tanganku dengan lembut. Sari, aku ingin kau tahu, aku tidak hanya ingin kau merawatku, tapi juga menjadi teman hidupku. Lebih dari itu. Jantungku berdetak kencang, aku menatap matanya yang penuh harap dan keraguan. Pak Jaya, aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut. Dia tersenyum penuh pengertian. Takut itu wajar, tapi jangan biarkan takut menghalangi kebahagiaan kita. Malam itu, aku pulang dengan langkah yang berat namun penuh harapan. Hujan telah reda, tapi di dalam dadaku, badai baru mulai menggema. Aku tahu, kisah ini penuh risiko dan tantangan, namun aku tak bisa menolak panggilan hati yang membimbingku ke arah yang baru. Sebuah babak baru telah terbuka, penuh dengan cinta, keberanian, dan rahasia yang siap kami jaga bersama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi aku siap melangkah, walaupun hanya dengan satu langkah kecil, menuju cinta yang sejati dan kehidupan yang baru. Malam pun turun dengan lembut saat aku kembali ke rumah Pak Jaya. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah pintu kayu yang tua, namun di dalam hatiku justru terasa hangat dan penuh gairah yang belum pernah kurasakan sejak lama. Aku mengenakan blaus sutra berwarna krem yang jatuh indah di tubuhku, dipadukan dengan kain batik warna coklat tua yang membungkus pinggangku dengan anggun. Sepatuku yang berhak tinggi membuat langkahku terdengar ringan, meski sebenarnya aku berusaha agar gerakanku tetap sederhana dan tidak mencolok. Pak Jaya menyambutku dengan senyum yang lembut, mengenakan baju koko berwarna putih tulang dan celana panjang hitam yang rapi. Rambutnya yang putih, berseri, tampak kontras dengan kulitnya yang keriput, dan matanya yang abu-abu itu kini memancarkan sinar yang lebih dalam dan hangat dari biasanya. Kau datang seperti bidadari dari hujan, Sari, katanya dengan suara serak namun penuh kasih. Aku tersipu, membalas dengan senyuman kecil. Hujan tak bisa menghentikan aku untuk menemui Bapak. Kami duduk bersama di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang mengeluarkan cahaya kuning lembut. Aroma kopi dan kue tradisional yang kubawa memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan intim. Pak Jaya mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang hari-hari penuh cinta bersama almarhum istrinya, bagaimana mereka bertemu dalam sebuah pesta dansa di tahun 60-an, dan perjalanan panjang yang mereka jalani bersama ke berbagai kota di Nusantara dan luar negeri. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti melodi yang menggetarkan jiwa. Aku pun mulai membuka diri, menceritakan tentang anak-anakku yang sudah dewasa, tentang rumahku yang terasa kosong, dan suamiku yang mulai menjauh, serta rasa kesepian yang tak berkesudahan yang sering membelenggu hatiku. Suaraku bergetar saat aku mengungkapkan, kadang aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, memberikan kehangatan yang kurindukan selama ini. Sari, kau bukan bayangan, kau pantas untuk dilihat, didengar, dan dicintai. Jangan biarkan kesepian itu menguasaimu.
Kami terdiam sejenak, hanya mendengar suara hujan yang mulai turun lagi di luar jendela, serta detak jam dinding yang bergema pelan di ruang sunyi itu. Saat itu, aku merasakan getaran yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada kehangatan yang membara, gairah yang membangkitkan kembali hidupku yang selama ini redup. Ketika aku hendak bangkit untuk membereskan meja, dia menahan tanganku dengan lembut. "Sari, aku ingin kau tahu, aku tidak hanya ingin kau merawatku, tapi juga menjadi teman hidupku. Lebih dari itu." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap matanya yang penuh harap dan keraguan, dan dengan suara gemetar aku berkata, "Pak Jaya, aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku takut." Dia tersenyum lembut, menyentuh pipiku dengan jari-jari bergetar. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut menghalangi kebahagiaan kita." Malam itu aku pulang dengan langkah berat namun penuh harapan. Hujan telah reda, tapi badai baru telah menyala dalam hatiku. Aku tahu perjalanan ini penuh risiko dan tantangan, namun aku tak bisa menolak panggilan hati yang membimbingku ke arah baru. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, sebuah kisah yang penuh dengan cinta, keberanian, dan rahasia yang harus kami jaga dengan sepenuh hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu. Tapi aku siap melangkah meski hanya satu langkah kecil. Malam itu, setelah aku meninggalkan rumah Pak Jaya, udara malam yang dingin menyambutku dengan sunyi yang menusuk tulang. Namun di dalam dadaku, api yang lama terpendam kini berkobar, menghangatkan dan membakar segala keraguan dan kesepian yang selama ini menghantui. Aku berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju rumahku, mengenakan blus sutra krem yang lembut dan rok batik dengan warna hangat yang membalut pinggangku. Langkahku terasa ringan meski hati penuh pergolakan. Setibanya di rumah, aku melihat suamiku sudah tertidur di ruang tamu. Wajahnya yang lelah dan tak bersemangat membuatku merasa semakin jauh darinya. Kami berbagi rumah, tapi bukan lagi berbagi hidup. Kesunyian kami lebih dalam dari apapun, dan aku tahu hubungan kami sudah retak sejak lama. Namun, di balik semua itu, ada rahasia yang semakin menguat dalam hatiku, rahasia tentang Pak Jaya, tentang cinta yang tak terduga yang mulai tumbuh di antara kami. Aku tahu ini bukan cinta biasa, tapi sebuah ikatan yang melampaui usia dan norma, penuh risiko dan tantangan. Hari-hari berikutnya aku datang lebih sering ke rumah Pak Jaya, membawa buku-buku baru dan makanan favoritnya. Kami berbagi cerita, tawa, dan diam yang tak perlu kata-kata. Sentuhan kecilnya di tangan atau bahuku sudah cukup membuat hatiku berdebar dan jiwa terasa hidup kembali. Suatu sore, saat aku membantu Pak Jaya berjalan di taman kecil di belakang rumah, dia berhenti dan menatapku dengan mata abu-abu yang dalam. "Sari, aku tahu ini sulit. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu lebih dari yang pernah kurasakan selama ini." Aku terdiam, air mata menggenang di ujung mata. "Aku juga, Pak. Tapi aku takut kehilangan segalanya." Dia menggenggam tanganku erat. "Kita akan hadapi bersama, apapun yang terjadi." Namun, kebahagiaan kami tidak luput dari pandangan orang-orang sekitar. Kabar mulai beredar, bisik-bisik mulai terdengar di pasar dan warung kopi. Teman lamaku, Bu Ratna, mulai menunjukkan rasa curiga dan tatapan tajam yang membuatku merasa terperangkap. Suamiku pun mulai berubah, matanya yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Suatu malam, dia menatapku dengan tajam dan bertanya dengan suara serak, "Sari, apa yang sebenarnya terjadi denganmu dan Pak Jaya?" Hatiku remuk, aku tak bisa berbohong lagi. Aku tahu hari-hari kami penuh rahasia berakhir, dan aku harus memilih antara kehidupan lama yang kosong atau cinta baru yang penuh gairah dan keberanian. Dalam keheningan malam, aku duduk termenung memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti, cinta yang kurasakan dengan Pak Jaya telah mengubah hidupku selamanya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu.
Tapi aku siap menghadapi segala konsekuensi demi cinta yang sejati. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Pak Jaya dengan hati yang berat, namun penuh tekad. Pagi itu, udara di Purwokerto terasa hangat, mentari menyinari jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas warga. Aku mengenakan kebaya lengan panjang berwarna pastel yang lembut, dipadukan dengan kain jarik bermotif klasik. Rambutku disanggul rapi, namun sedikit berantakan akibat perjalanan yang membuatku gugup. Sesampainya di rumah tua itu, pintu gerbang besi sudah terbuka setengah, seperti memberi isyarat bahwa aku diterima, meskipun badai sedang mengancam di baliknya. Pak Jaya menungguku di ruang tamu, mengenakan kemeja batik warna coklat tua dan celana panjang hitam yang selalu rapi. Matanya yang abu-abu tampak serius, namun ada kehangatan yang tersembunyi di balik kerutan wajahnya. Aku duduk di kursi sambil menunggu dia bicara. Suasana hening sejenak, hanya terdengar detak jam dinding dan suara burung yang mulai berkicau di luar. Aku dengar sesuatu, Sari, ucapnya pelan, tentang keraguan dan bisik-bisik yang mulai mengganggu. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Iya, Pak, aku takut semuanya akan hancur. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita sudah berjalan jauh, jangan biarkan kata-kata orang merusak apa yang kita miliki. Namun aku tahu, kenyataan tidak semudah itu. Teman-teman dan tetangga mulai mencibir, bahkan suamiku menunjukkan sikap dingin yang semakin hari semakin menusuk hati. Hari itu, aku memutuskan untuk jujur pada Pak Jaya tentang segala ketakutan dan keraguanku. Pak, aku ingin terus bersama Bapak, tapi aku juga takut kehilangan keluarga dan kehormatan. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, Sari, cinta sejati selalu berani menghadapi risiko, kita akan hadapi semuanya bersama. Seiring waktu berjalan, hubungan kami semakin dalam, namun tekanan dari luar semakin berat. Suamiku mulai mengawasi gerak-gerikku dan bisik-bisik di kampung menjadi semakin nyaring. Suatu malam saat aku hendak pulang, suamiku menungguku di depan pintu dengan wajah marah dan tatapan penuh kecurigaan. Sari, kita harus bicara tentang Pak Jaya dan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu saat itu adalah titik balik. Aku harus memilih antara dua dunia yang sama-sama berarti. Dengan suara gemetar, aku berbisik dalam hati. Ini adalah jalan yang kuambil. Jalan cinta, keberanian dan kejujuran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku belum tahu, tapi aku siap menghadapi apapun demi cinta dan hidup yang baru.